kita lanjut sesi latihannya ke posisi badan dalam menembak. Lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke teman-teman, kita lanjut sesi latihannya. Saat ini kita sudah masuk ke posisi badan dalam menembak. Atau singkatnya biasanya kita sebut kuda-kuda. Banyak orang yang kalau misalkan melihat, teman-teman bisa lihat shooter-shooter posisi menembaknya itu beda-beda. Ada sejajar, ada yang kaki kanan di belakang atau bahkan kaki kiri di belakang, itu beda-beda banget. Ada yang setengah squat dan segala macam. Kalau untuk dasarnya, paling dasar banget, yang teknik awal-awal adalah kaki harus sejajar. Ini udah pasti banget, semua shooter tahu bahwa kaki itu harus sejajar. Kemudian kaki sedikit squat. Gunanya apa? Biar kita bisa bergerak secara dinamis. Kalau misalnya kaki kita terlalu rileks kayak gini, terlalu lurus, kakinya ini posisi rileks banget. Ketika kita mau bergerak, itu agak berat malah. Oke? Jadi posisi kaki sejajar dan sedikit squat. Kemudian kita move ke upper body. Upper body-nya itu gimana? Kalau misalkan kita di pistol, upper body itu pasti bahu ngadep ke target. Nggak ada posisi yang kayak begini nih. Tangan lurus kayak gini, kemudian tangan kiri itu nekuk kayak begini. Memang kadang kalau misalnya kita lihat ada beberapa orang CQB tekniknya begini. Tapi ini kalau misalkan corner. Tapi ketika aku udah mau nembak dan keluar dari corner, itu balik lagi ke basic kayak begini lagi. Ini posisi yang benar. Doh. Agak nunduk juga boleh. Karena ini menambah fondasi kita. Ini untuk menambah biar nahan recoil. Misalkan di API. Kalau misalkan di airsoft gun sih ya bisa nembak dari begini, nyantai juga bebas. Tapi teman-teman harus kuasai fundamentalnya, prinsip-prinsip dasarnya dalam menembak. Saat ini gue mengajarkan cara posisinya. Jadi posisi yang paling dasar adalah seperti ini. Ya, perhatiin tuh. Dari tangan gripnya sudah begini, bidikan itu sejajar dengan mata, kemudian bahu ini juga hampir menyentuh dagu. Ini spine itu harus lurus. Nembak juga kalau misalnya nembak miring, itu badannya nggak ngebend, nggak begini. Tapi dia harus lurus. Yang membedakan adalah kuda-kudanya. Itu yang paling basic banget posisi nembak atau kuda-kudanya. Mungkin ada lagi kuda-kuda yang lain. Favorit gue itu seperti boxing. Dia itu kanan di belakang, kiri di depan. Ini posisinya enak banget untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Tapi kelemahannya adalah kalau misalkan gua mau nembak target di sebelah kiri, badan terlalu melintir. Kalau misalkan gua merasa kayak begitu, gua balik ke posisi sejajar. Tuh. Sini gua melihat target, gua posisi sejajar. Kemudian gimana caranya kalau misalkan nembaknya itu sambil jalan? Teman-teman harus ingat, kalau misalkan jalan taktikal itu harus seperti ninja. Bedanya, kalau misalkan ninja, bisa dilihat kalau misalkan di kaki, ninja itu berjalan dengan pisau kaki. Ya, pisau kaki. Tapi kalau misalkan kita, yang menyentuh duluan itu adalah tumit. Tuh, tumit. Tumit. Jalan kemanapun. Dia steady terus. Misalkan, ini tetap stabil. Kalau misalkan mundur, pakai tumit, pakai ujung kaki. Begini. Nanti lambat laun, seni dan waktu, teman pasti akan jago. Belajar nembaknya jangan terlalu cepat. Take your time, bidik yang tepat, dan latihan basic terus-menerus. Itu semua seputar posisi, badan, dan berjalan. Kemudian, kalau misalkan kita melakukan transisi, kayak perpindahan posisi atau perpindahan posisi target, ada yang namanya istilah flagging. Flagging itu apa? Larasnya mengarah ke kawan sendiri, atau bahkan badan sendiri. Maka dari itu, perlakukan low ready, atau high ready. Kalau misalkan low ready, gue paling suka itu dengan low ready. Karena apa? Itu dari sini langsung flick ke sini itu cepet banget, gampang banget. Sedangkan kalau misalnya high ready, dari sini balik ke sini, posisinya jauh lebih aman. Dan ketika kita reload, kita bisa ngeliat unit kita. Tuh, jadi gampang, jadi cepet untuk load sama reload. Kemudian balik lagi sini. Lumayan cepet. Tapi gue pribadi tetap lebih suka begini. Ngeflick.